Mau pulang? Atau mau nyanyi? Atau mau nari? Oh, itu tari Bali ya. Yang itu kerajaan apa ya? Kalau Bali dulu namanya. Sudah. Keluar ya, keluar ya. Nah, keluar dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda. di Q Mystery. Everyone has a story. Jadi di cerita kali ini kita kedatangan narasumber yang nantinya akan menjadi kru yang akan membackupi kita semua. Sebab banyak kejadian setelah kita syuting. Contohnya kemarin saat kita syuting murni, ya non ya. Selama 2 hari gue tuh nggak bangun, hanya di kamar, lemes, sholat, makan, tidur. Sholat, makan, tidur. Biasanya kan aktivitas gue tuh banyak ya. Olahraga lah, yoga atau apapun. Ini enggak, lemes-lemesnya selama hampir 2 hari. Pasca syuting murni. Dan setelah konsultasi dengan tim, akhirnya kru menawarkan kalau kita memang harus ada yang membackup untuk menetralisir. Jadi sekarang akan gue perkenalkan siapa Pak D Kenceleng ini, dan sebelumnya salam kenal Pak D ya, dan selamat datang di tim Q Mystery. Salam kenal dan salam maju. Alhamdulillah, semoga maju terus Pak D ya. Amin. Jadi gini Pak D, sebelumnya kan aku udah cerita ke Pak D ya, kalau saat syuting kemarin, waktu syuting murni ya non ya, banyak gangguan juga kan di sana kan, dan ada yang terekam di kamera salah satu kru, banyak penampakan Pak D. Jadi waktu kita syuting di gedung itu, ada salah satu kru yang memfoto salah satu gedung, ruang meeting kita, briefing sebelum syuting, ya banyak penampakan di situ Pak D, terekam di handphone. Nah jadi setelah pasca syuting, khususnya saya, itu selama 2 hari 2 malam diikuti oleh sosok yang saya ceritakan si pengantin ini. Untuk hal seperti itu memang kita harus percaya, dan yang namanya gaib itu memang ada. Jadi kita harus melaksanakan sesuatu itu harus ada sesuatu yang kita mohon izin. Jadi Adapun sesuatu itu ya pasti mohon izin sama pihak setempat gaib itu tadi. Jadi kalau bahasa Jawanya ono toto kromo unggah-ungguh Pak D ya. Betul. Ya. Nah, jadi untuk sekilas Pak D ya, boleh nggak Pak D memperkenalkan diri Pak D? Pak D itu sebelumnya apa gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya, nama samaran saya Kenceleng. Nama aslinya saya tutup dulu. Jadi untuk hal seperti ini, sebelum saya menjadi seperti ini, saya memang belajar hal seperti ini. Bukan tiba-tiba saya mendapatkan sesuatu yang gaib dan itu adanya nantinya jadi kayak seperti tidak nyata. Oh, jadi Akhirnya saya belajar dan mendapatkan ilmu itu. Saya juga ada guru. menjadi hasil belajar Pak D ya. Adil belajar. Dan ada gurunya. Tentunya kita semuanya ini masalah gaib kita harus percaya karena gaib itu ada. Tanpa ada gaib itu nggak ada yang nyata. Jadi sesuatu itu kita harus yakin, tetapi kita harus percaya diri bahwa semuanya itu yang kuasa lah yang membuat. Aku jujur Pak D, pertama kali ketemu Pak D Kenceleng ini, yang aku bayangin tuh sosok siapa? Gurunya Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Serius. Jadi aku pertama kali ketemu Pak D Kenceleng ini yang gue bayangin tuh siapa? Gurunya Wiro Sableng ya. Kalau zaman-zaman kalian yang sering nonton Wiro Sableng tuh
ada gurunya Pak Dia Sinto Gendeng. Betul. Tuh mirip Pak Ade tuh. Oh iya. Gendeng-gendengnya podo Pak Ade sama. Gendeng itu. Gendeng sama kenceleng ya. Iya. Nah, jadi nanti Pak De Kenceleng ini akan membackup kita semua kru setelah pasca syuting. Dan biasa kalau pasca syuting banyak banget Pak dia yang ngikutin ya. Apalagi sekarang kita ada di suatu tempat di sebuah rumah daerah Tangsel ya, Tangerang Selatan, berbatasan dengan Jakarta ya, Non ya. Berbatasan dengan Jakarta dan berbatasan Pamulang juga. Ini rumah ini pertama kali saya kesini tuh kayaknya complicated banget, bukan kayaknya Pak De tapi memang complicated banget. Pak De juga tahu kan? Betul. Nah, betul. Ada sesuatu hal yang jauh di sana. Artinya non formalnya itu lebih terasa. Nah, kalau Pak De itu bilang mistis itu non formal, ya. Jadi jangan salah tanggap kalau saat Pak De bilang formal dan non formal. Jadi kalau saat non formal itu untuk mistis. Seperti halnya saat saya bilang kuntilanak ya, kita nyebutnya apa? Miss Universe. Dan ada genderuwo, kita nyebutnya apa? Ferguson. Ya. Jadi Pak De, saat pertama kali saya kesini nih di halaman lain. Betul. Di halaman depan lain, di ruang tamu depan lain. Betul. Di sini pun lain Pak De ya. Beda. Ya. Di belakang kita lain lagi. Yang paling lain di belakang. Ya, yang nging biasa. Tapi yang paling netral itu di halaman belakang Pak De ya. Siap di sana karena dia termasuk tinggi. Ya, kalau aku bilang itu area suci. Betul. Jadi dia pengaruhnya lebih dikatakan dia suhunya. Gitu lah. Jadi kalau aku deskripsikan kalau nggak salah gini Non ya. Ya Pak De ya. Depan itu yang agak sedikit geragas. Geragas tuh kalau bahasa Jawanya apa sih? Geragas itu banyak tingkah. Banyak tingkah, liar Iya, Pak De ya. liar. Kalau yang di ruang tamu ini lumayan lah ya. Ini kumpulan. Iya. Jadi dia kumpulan-kumpulan yang hal yang ada yang baik, ada yang enggak. Gitu lah. Jadi sekarang ini kita nggak ngebahas pengalaman secara personal, tapi kita akan ngebahas semua yang ada di isi rumah ini. Di isi rumah ini complicated banget, lengkap selengkap-lengkapnya, padahal enak banget di sini. Gue ngerasa nyaman. Tadi panas ya, tadi ini panas banget di sekitar sini, tapi tiba-tiba sekarang suhunya berubah jadi dingin bener Pak Dia. Itulah kita mohon sama yang kuasa supaya semua itu dikasih pelajaran yang baik. Kan begitu. Jadi semua itu yakin. Gitu. Jadi rumah ini nih, iya sebentar. Rumah ini nih penuh dengan apa sih Pak Dia? Kalau kita tuh kayak Pancasila apa sih namanya? Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Banyak banget keanekaragaman yang ada di rumah ini Pak Dia. Di sini juga banyak sesuatu yang lain, kepercayaan maupun gaib kan ada yang dari sisi agama yang lain, dari sisi agama yang lain, semua agama di sini ada. Tapi di sini netral. Pak Dia ya. Jadi semua balancing jadi satu, ya seimbang. Betul. Tentram. Yang di taman agak geragas. Yang di ruang tamu lumayan lah, nggak geragas tapi aku Ya. sih mikirnya kayak liar Pak Dia. Banyak petakilan lah kalau Banyak Jawa petakilan. bilang. Yang di sini ini lumayan tapi ya geragas ya petakilan juga. Kalau nggak disalahin dia diam, tapi kalau ada sesuatu yang membuat ulah ya ngamuk. Terus di taman belakang ini ada semacam pendopo dan pendopo. Sudah, nggak apa-apa. Dengar suara Pak Di? Siap. Dengar suara. Ada yang narik biarin. Jadi kalau kita syuting di belakang, otomatis sepertinya diusir Pak Di ya. Di sana nggak cocok karena dia maunya ketenangan Tempat suci Pak Di. dan tempat yang enak untuk dia. Nah, tapi dia nggak mengganggu asal masih ada sesuatu yang sopan santun. Nah, aku ngelihat di taman belakang itu apa sih?
kayak ada semacam zaman dulu tuh disebutnya Brahma. Brahmana bisa. Aku sebenarnya setelah sampai di rumah ini, sebelumnya kan pernah dapat undangan juga ke sini Pak De ya. Betul. Itu sampai hampir maghrib jam 6 kurang. Kita bicara di sini Pak De, di ruangan ini. Iya. Dan rasanya itu penuh banget, kepalaku udah kayak digencet-gencet, kayak pencet-pencet Pak De ya. Terus sesak. Setelah sesak agak mual dan pusing. Lalu di atas atap ini aku kayak ngedengar suara kayak apa sih, kayak orang jalan krasak gitu loh. Itu kayak yang namanya kalau orang Jawa bilang itu kera ya. Tapi yang aku lihat sekarang yang kera putihnya yang segini, yang kecil, Yang kecil segini. ya. Nah. Ini ada dua, yang gede satu, yang kecil satu. Oh, kalau yang besar tuh yang seukuran manusia ya. Ah, betul. Tapi aku ngeliatnya yang segini sekarang nih. Dia pakai kalung. ada Pakai dua. kalung. Terus pakai apa sih? Kayak semacam gelang apa? Mahkota kerajaan. Itu yang namanya kalau iketan itu Iya. mahkota ya. Ya kayak mahkota gitu. Betul, betul. Tapi dia itu apa ya? Mantau kita terus Pak De ya. Itu semuanya memang karena kita nih di sini memang mengolah keadaan dia nantinya, dia pasti mantau. Tetapi kan kita sudah izin dan dia memberi sesuatu tempat, silahkan. Nah, asal nggak toto kromonya harus. Bahkan tadi saat saya lagi sholat pun di kamar mandinya ada lagi beda, di ruang bacanya beda, di belakang kita pun beda sekarang Pak Di, karena di belakang ini ada ruang galeri ya, kayak galeri untuk matung ngono loh. Oh, pahat namanya. Kayak ini. ruang pahat di Iya, belakang. pahat ini, kayak lukisan pahat. Dan dari tadi pun aku seperti dipanggil-panggil sini ke sebelah sini gitu. Suara laki-laki. Ini ada lagi Pak Adi loh. Jadi memang di sini area belakang kan area suci yang aku sebut suci itu ada harimau putih juga. Kalau harimau memang sudah ada di situ dari tadi udah ada. Dan Memang. besar banget Oh, Pak yang Adi. besar iya. Udah ada sih. Harimau ada, yang putih. Terus yang itu ada. Nah, itu semua itu memang menunjukkan bahwa memang tempat ini nih Bhinneka Tunggal Ika. Hal misterinya gitu. Dan sudah ada sejak zaman dulu. Tadi saya tanya sama yang itu udah 2000 tahun lebih. Yang kayak pedanda itu. Pedanda. Itu 2000 tahun lebih. Gitu. Tapi kalau hitung-hitungannya sih saya tidak bisa menentukan, tapi dia ditanya untuk angka 2000 tahun. Dapat sosok Brahmanya non. Jadi Brenda ini bisa melukis dan sosok yang di Brahma itu kelukis sekarang Pak Di. Coba mau dilukis Pak. Udah selesai non? Udah. Nah jadi ini benar ya seperti ini Pak Di ya. Inilah kurang lebihnya, tapi persis seperti itu. Ini sosok Brahmanya yang ada di taman belakang. Itu lukisannya. Yang ini yang depan, yang ini belakang, yang atas Ini dari samping ya. ini dari samping. Hampir ada yang di depan kan hampir kayak gitu tuh, kayak orang Jawa ya depan ini. Oh iya, hampir dari samping. Ya. Enggak, aku dari tadi kayak denger nging 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 gitu itu. Aduh, udah bikin gua nggak fokus sebenarnya. Mereka mau bicara atau gimana Pak di sebenarnya? Dia mau masuk. Jadi ini telingaku udah kayak nging gitu. Kayak Itu harus itu dulu, jangan di sudah. Nggak apa-apa masuk. Biar ini yang masuk, sama gerak. Nggak apa-apa biar
biar masuk ke aku mau tanya sama kamu nih. Tanya, oke, tanya. Duduklah, duduk. Duduk. Salam. Aslinya mana? Dari mana aslinya? Oh, situ, iya. Udah lama di sini. Sudah lama. Terus di sini memang banyak yang datang. Oke. Ngomong. Apa? Nggak bisa bicara. Oh. Dianya nggak bisa bicara. Oh, dianya nggak bisa bicara. Oh, ya, iya. Jadi mau gitu doang ya. Coba kasih itu. Artinya dikasih sesuatu improvisasi. Coba. Sudah lama di sini. Kalau iya, ngangguk aja. Sebentar. Oh, capek Pak De. Iya, memang. Dia ini ngumpul sama ini nih. Yang Ngumpul itu sama- pedanda ya? Iya. Ngumpul sama yang pedanda itu. Terus kadang-kadang suka naik di atas harimau yang putihnya itu. Ya memang itu. Antara itu memang di situ. Makanya kan ada ini yang kecil nih. Ya kadang dia suka bercanda sama harimau putihnya dan naik kayak kesenangan gitu loh, kayak orang naik kuda, gimana sih? Memang gak bisa bicara. Nggak bisa bicara dia. Makanya untuk keterangan yang jelas pakai bahasa apa itu namanya? Aku bingung, makanya Ya, dia ngerti bahasa manusia tapi dia nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara ya. Dia ngerti bahasa manusia tapi nggak bisa bicara. Dapat nggak kira-kira bisa ngabarin sosoknya nggak? Ya jadi ini Pak Deni, nih ini bukan kera putihnya Pak Deni. Betul ini yang si kecil ini. Nah, mirip Monkey King ya kalau dilihat-lihat. Jadi dia ada apa sih? Ada simbol emasnya, ada kalungnya juga, benar. Jadi mirip Seperti kayak di pewayangan itu. Monkey King. Iya. Ini juga sebenarnya banyak banget Pak De yang, aduh, alhamdulillah nih setelah interaksi sedikit, telingaku agak sedikit berkurang dengingnya gitu. Tapi Dia mau mengeluarkan suatu pendapat tapi memang dia nggak bisa bicara. Jadi dia cuma pakai ilusi aja. kalau menurut Pak De Kenceleng nih, aku sama Brenda gimana sih itu? Jadi kita seperti ini bukan bohong dan tidak. Karena sesuatu yang non formal itu tentunya itu nggak kelihatan, goib. Goib itu harus dipercaya. Yang namanya goib itu pasti nggak nyata. Orang yang bisa melihat itu orang yang belajar goib tentunya. Paling tidak dia punya keturunan seperti kamu nih yang namanya apa? Anak apa? Indigo ya. Aku nggak mau sebut indigo. Termasuk ya. Nah, jadi artinya begini, kalau orang nggak percaya seperti ini, berarti dia memang nggak tahu, karena dia melihatnya secara kasat mata. Kita melihat seperti ini seperti mata batin yang kita harus belajar ataupun yang dinamakan indera keenam. Dan tentunya ini semua ini harus sebagai pedoman bahwa orang harus percaya yang namanya gaib. Kita saling berdampingan saja, gitu. Jadi yang penting kita bisa bicara lewat batin kita selalu bisa interaksi tapi lewat batin kita. Kalau yang nggak ngeliat, kita dikatakan orang gila, Ya. gitulah. Tetapi kalau kita bicara seperti kayak gini nih yang sepaham dan tentunya pasti tahu, aman. Kita mengerti karena kita melihat batinnya sama. Untuk melihat hal seperti itu, itulah. Nah, aku nih sebenarnya dari tadi udah nggak gimana Pak De. Yang di belakang sini ini nih, yang di belakangku ini, dari tadi tuh kayak ngeliat begini terus, mundur lagi, mundur, begini lagi, dan Kalau yang saya lihat di Brenda juga ada yang orang cantik, kan gitu. Iya, pakai kembenan ya. Iya. Nah, tetapi karena kita ini semuanya ini kayak itu tadi percaya dan tidak percaya, kita jelaskan aja nanti supaya jangan sampai kita ini salah jalur, gitu loh.
memang gaib itu ada. Sabar dulu, ada yang masuk. Nanti tanya. Siapa? Kenal dulu. Sudah lama di sini? Iya. Iya. Bagaimana keadaan yang ada di sini? Coba kalau bisa diceritakan. Banyak. Bisa? Banyak. Banyak. Agak kenceng sedikit? Banyak. Oh gitu. Jadi, tapi tidak mengganggu kah? Ini kenal sama ini? Oh iya betul. Bukan. Ini yang di depan. Nah. Oh yang di belakang. Tetapi memang di sini suasana memang aneh ya. Banyak. Tidak. Tidak. Oh. Tempat kami. Rame ya? Tempat kami. Oh ya berarti kita saling ada batasan ya. Menghargai. Betul. Jangan saling menghina. Sudah berapa lama ya? Ki? 1000 tahun. Ya ini 1000 tahun. Nah yang itu udah 2000 tahun. Jadi sebelum itu berarti mengalami masa kerajaan ya? Betul. Termasuk kerajaan dari mana? Majapahit. Mau pulang? Atau mau nyanyi? Atau mau nari? Oh itu tari Bali ya, yang itu kerajaan apa ya kalau Bali dulu namanya? Sudah. Keluar dulu ya, keluar ya. Nah, keluar dulu ya. Keluar. Sabar. Oke. Berat banget ini gede. Ini yang di sini berat banget. Iya. Ini Apa mau sih? masuk terus, masuk berat ya. Jadi Iya. aku kayak ada 5 orang di sini. Nah, 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang satu punya nari. Begitulah. Aduh. Kita telusurin lagi. Jadi sambil kita bicara ngelantur atau tidak, yang penting kita menyatakan memang gaib itu ada. Jadi jangan sampai kita ini artinya tidak percaya. Nah, contohnya seperti Runan ini, dia langsung masuk. Dan ini sebagai bukti bahwa memang dia bisa masuk ke jasad manusia. Sebagai contoh yang formal gitu loh. Gimana Runan? Jadi sebenarnya sih untuk interaksi kayak gini tuh bagi saya siksaan Pak D ya. Betul. Untuk orang lain mungkin lo apa-apaan sih? Cuma gitu doang acting segala macam, tapi aku nih ngerasa ngedekat Banget gitu ya. Nah, ini tadi kan nging kayak nusuk telinga, berkurang sekarang. Sedikit berkurang, ini udah tinggal gitu doang Pak D. Betul. Tadi kan nging terus setelah yang si kerah putih itu masuk telinga kananku doang yang berdenging. Lalu aku kayak ngerasa di belakang kayak bilang sini gitu. Itu boleh diikuti dan boleh tidak. Jadi hal seperti itu tergantung kitanya. Batin kita yang mengarahkan hal yang positif maupun negatif. Kalau memang kira-kira dia negatif, kita bisa nolak kok. Cuma aku juga ngedengar kayak suara ketukan-ketukan. Nah, itu Gitu. kayak seperti orang mahat, gitulah. Yang belakang itu.
Ini ada yang perempuan juga tapi aku nggak mau. Dianya mau nari. Iya. Aku nggak bisa. Ini juga mau nari sebenarnya. Aku juga dengar kayak suara teng 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 Iya, teng gitu gitu loh. loh. Betul, betul. Ini dari tadi kepala saya pusing. Iya, Kenapa? pusing masuk. Ya itu masuk. Masuk di situ maunya nari kamu. Nah, tapi nggak usah diikutin lah. Yang penting kamu kalau bisa nari lukis coba lukis saja. Ya, dia maunya nari. Jadi di sini bener-bener komplit Pak De ya. Dari banyak. yang kalau aku bilangnya dari yang makhluk-makhluk yang biasa, Iya, dari yang zaman kerajaan, betul. terus dari yang ini kalau yang di belakang taman ini energi dewa ya. Dewa, jadi Energi itu sudah lama itu. Paling lama dia. Nah ini termasuk dari ribuan lah, kalau 2000-an. Terus yang di belakang-belakang sini, Ini pengikut yang ibaratnya itu kalau orang bilang itu kan pemahat ya, pemahat itu. Itu lama juga. Gitulah. nah ini kan kita syuting udah mau menjelang maghrib Pak De ya. Aku tuh merasa udah makin kayaknya penuh banget. Nah jadi kalau saran Pak D Kenceleng nih untuk menyikapi suatu tempat yang ada makhluknya tuh gimana Pak D? Ada makhluk astral yang sering kali dibicarakan orang-orang. Iya. Yang kita kan masuk makhluk sempurna. Jadi yang namanya sempurna itu ya tetap sempurna, berbentuknya ya sempurna. Jadi kita nggak usah terlalu dibawa a priori kepada yang astral itu tadi. Yang penting kita sama-sama hidup dan sama-sama untuk tidak mengganggu. Saling menghargai. Saling menghargai. Itu. Nah jadi banyak banget DM atau pesan yang masuk ke Instagram saya Pak D. Selalu nanya, di rumah gue nih ada apa gitu, di kamar gue ada apa. Saat saya bilang, oh nggak ada apa-apa, mereka tuh kebanyakan nggak terima. Oh begitu. Jadi masalah itu semua tempat ini harus ingat. Yang namanya setan itu tidak mati. Dari awal sampai akhir dunia, kiamatlah baru mati. Jadi di mana tempat ada, makanya itu kita saling menghargai tempat. Gitu loh. Yang namanya tempat non formal, setan itu tidak mati. Setan itu matinya nanti Saat setelah kiamat. kiamat. Gitu. Nah jadi banyak banget ilmu yang saya dapat dari Pak De Kenceleng ini. Di antaranya adalah satu, manusia adalah makhluk yang paling Sempurna. sempurna Pak De ya. Betul. Yang kedua, di setiap tempat memang sebenarnya ada, tapi ada juga yang nggak ada Pak De ya. Ada yang nggak ada. Ada juga yang nggak ada. Ada. Terus memang setan itu atau jin musnahnya nanti setelah Kiamat. dan memang banyak godaan-godaannya. Dan tempat setan atau jin itu yang paling banyak satu. Dia minta sama yang kuasa. Aku minta masjid. Masjid. Hah? Masjidku pasar. Oh, masjid bukan Nah, masjid. Oh, saya masjid. minta rumah. Rumahku Pasar. tempat kamar mandi. Makanya kebanyakan orang yang jatuh dari kamar mandi itu susah untuk diselesaikan atau nah ada 10 permintaan. Siapa yang tidak membaca bismillah dalam apapun, itulah temanku. Oh ya, saya juga pernah baca suatu hadis kalau tempat mereka itu adalah salah satunya gunung, lautan, kamar mandi dan juga tempat-tempat kotor Pak De. Betul. Makanya kalau kita masuk ke kamar mandi, dahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Kalau ke masjid kan masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri ya Pak De ya. Betul. Syuting kali ini banyak banget ilmu yang saya dapat dari Pak De Kenceleng. Terima kasih banget Pak De Kenceleng, saya dapat banyak banget ilmu tentang makhluk-makhluk gaib yang seperti ini Pak De ya. Salah satunya adalah manusia itu adalah makhluk sempurna. Yang kedua, godaan jin nggak akan selesai Tidak akan selesai setelah kiamat kiamat nanti. ya Pak De ya. Jadi kalau kita bicara guyonan nih ya, guyonan nih, maaf ya, guyonan ya. Itu yang paling jujur ada berapa makhluk yang jujur? Bukan yang baik. Guyonan ini ya. Makhluk Tapi yang pasti. jujur nggak tahu. Nah, yang jujur ada 2. Setan, malaikat. Loh kok setan?
Walaupun dia itu nanti matinya di neraka, sampai sekarang nggak ada yang namanya setan itu tobatan asoka. Gitu. Ini guyonan ya, gitu loh. Nggak pakai hadis ini, gitu loh. Nah, kalau malaikat Iya. itu tugas dengan apa adanya, ditugaskan Allah. Dan kalau kita ini manusia, ini objek. Jadi kadang-kadang kayak malaikat, kadang-kadang kayak setan. Bagaimana itu? Ini guyonan, jangan dimasukkan hati. Tapi ini sesuatu yang bisa dicerna loh. Jadi aku bingung sih sebenarnya Pak Din mau ngebahas apa lagi, ini udah complicated banget, udah banyak banget nih, bahkan kalau dihitung ya Non ya. Bukan ribuan lah. Iya, mungkin bisa ribuan. Ini ya memang kalau dilihat banyak banget, yang belakang ini penuh. Penuh. Dan yang mau interaksi tuh kayak gini Pak De, kayak orang ngantri sembako Kayak orang gitu. ngantri, ya, betul. Satu. Tapi yang di sini nih kayak ngusir gitu loh. Dia mau udah gitu. ada suatu yang dikatakan pesan. Tapi ini bahasanya ada yang nggak ngerti. Nah, kalau yang bagian yang belakang itu yang pedanda itu kan termasuk orang suci. Nah, jadi dia itu ya maklumin saja gitu lah. Udah deh sana deh. Udah deh sana kan gitu. Ramai banget gitu. Tetapi kan hal seperti ini ada yang mesti sampaikan pesan itu sama kamu gitu lah. Ada yang bisa ngomong, ada yang enggak. Ini aku juga kayak dapet apa sih? Sebentar. Yang di galeri seni patung ini kayak ngomong, bawa aku pulang dong gitu. Kayak bawa aku pulang dong, aku mau keluar dari sini, itu kenapa Pak De? Ini suaranya suara perempuan. Bawa aku keluar dong, aku mau pergi gitu. Bawa aku pulang kata dia. Coba kamu tanya pulangnya kemana. Tapi ini bukan terah kita. Benar. Nah, jadi kita sebagai mengerti aja, dia cuma mengungkapkan sesuatu hal yang ada di benak dia. Memang cewek ini mungkin lama nih di sini nih. Kayaknya Jadi kekunci dia dan mau pulang terkunci. Iya, dia mau keluar tapi karena ada batasan-batasan, Iya. jadi dia nggak bisa Pak dia. Nggak bisa. Itu yang saya lihat, dan dia juga ngerasa kayak, gue udah lama di sini nih, sebenarnya pengen keluar tapi susah gitu. Dia mau menyampaikan pendapat tapi itu bukan terah kita. Nah, kita di sini sebagai mendeteksi tempat, jangan sampai kita merubah dan mengurangi apapun yang ada di sini. Dan kita cuma mencari suatu info pemberitaan non formalnya. Gitu. Adapun yang sesuatu yang permintaan yang kita dimohon, kita nggak bisa memberi. Gitu. Tapi biasanya kan di suatu tempat aku ngerasain ada sedihnya, ada apa sih, ada flashback masa lalunya. Kalau di sini tuh kayaknya tuh jauh banget gitu Pak De. Coba kamu bisa ambil flashback yang mana coba, kalau memang bisa ditanya. Yang belakang. Coba ditanya nanti. Coba. Jadi memang di satu rumah ini, dahulunya aku kayak ngelihat ada ratu lagi berdiri, tangannya begini, dia jalan dengan apa sih kalau kita bahasa tubuhnya tuh, gesturnya tuh bahasa ketopraknya tuh jalan begitu ya. Iya, berwibawa gitu. Berwibawa ya, betul. Terus aku ngeliat kayak ada anak kecil di taman, tapi ini bukan anak biasa, ada sayapnya. kayak film-film peri, tahu nggak Pak Di? Oh, ya, ini ada sayapnya. Anak itu yang anaknya dia kali. Ya, terus aku juga ngeliat kayak ada ternyata dia nih. Dia ini aku ngeliat lagi pakai kemben. Jadi itu yang aku bilang apa namanya kalau orang Bali? Joger ya. Joger. Itu yang mau nari terus itu. Aku ngeliat kayak dia ngikutin si ratu ini di belakang. Lalu kayak ada orang megang tombak sambil jalan, ngiringin mereka berdua.
Nah. Pokoknya memang satu kesatuan itu semua. Betul. Dan akhirnya bertemu di sini. Ya. Dan akhirnya bertemu di sini. Ya. Ini berisik. Iya, udah dia ngerti udah. Ini berisik. Ah. Dan selalu bilang, ayo aku mau pulang, bawa gue gitu. Pak Ade, ada pesan atau nasihat nggak buat penonton yang sekarang nih? Kan banyak banget yang komen, nggak seru loh, hoax lo, segala macam, bohong, inilah itulah. Ini dari sisi Pak Ade yang bukan sebagai kru ya, tapi Betul. sebagai orang yang seperti kita gitu loh Pak Ade. Iya. Saya orang artinya kita mendorong yang dari belakang biar kita ada sesuatu penjagaan gitu aja. Khususnya untuk penonton yang telah memberi suatu komen, apapun komennya terima kasih. Jadi pendapat itu wajar-wajar saja. Karena apa? Sesuatu hal yang belum pernah dialamin oleh seseorang itu sebagai artinya dia itu penasaran. Nah, kalau namanya non formal ini kita ya melihatnya secara non formal. Formal. Nah, kalau yang formal itu ya formal. Dilihat dari segi kata-katanya sudah bisa dipelajarin bahwa kita ini gaib itu nggak bisa dinyatakan, wong namanya gaib. Kamu mau melihat ya dengan cara gaib. Tetapi kalau nyata kan sudah jelas-jelas nyata. Mata yang kamu lihat itu nyata bahwa ini tempat ini banyak pohon-pohon besar, banyak rumput-rumput liar, itu kan nyata. Tetapi yang namanya gaib, ya nggak bisa dinyatakan, terkecuali kamu belajar hal gaib, baru bisa nyata. Kalau orang bilang ustadz atau siapa itu indra keenam, tetapi karena kita juga masih tahap belajar, yang penting kita itu menyatakan hal itu, jangan sampai orang itu mempercayai terlalu yakin. Begitu. Sekian. Terima kasih. Nah, jadi banyak banget ilmu yang saya dapat dari Pak Ade Kencel, yang salah satunya adalah manusia makhluk paling sempurna. Yang kedua, jin. Betul. Tempatnya itu ya, setan, adanya lautan, gunung, dan tempat-tempat yang kotor Pak Ade ya. Ya. Lalu memang yang gaib itu ada, dan kalau orang-orang yang seperti kita ini, seperti Pak Ade atau Brenda juga, sebetulnya memang ngelihatnya bukan dengan mata biasa, telanjang. tapi mata telanjang, tapi Iya. dengan mata batin juga Pak Ade ya. Betul. Ya, jadi kalau kalian suka dengan cerita, bukan cerita sih, dengan pengalaman Pak Ade Kencleng dan cerita gue juga pada kali ini, silakan di Komen, Terus? like, subscribe, dan share. share. Terima kasih Pak Ade Kencleng, semoga nanti apa yang kita ceritakan bermanfaat buat yang nonton Pak Ade ya. Sama-sama. Mau nyapa nggak Pak Ade sebelum ditutup? Oke, gue Runan, Baby Brenda, Key Mystery, everyone has a story. Pak Ade Kencleng, terima kasih. Terima kasih. Pak. Dadah.